Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faujan Septiana, NPM 20217086, akan menjelaskan tentang budaya dalam pandangan Islam. Yang pertama, makna budaya. Secara bahasa, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budaya itu sendiri merupakan kata jamak dari budi, akal atau budi, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya itu disebut kultur, atau dalam bahasa Latinnya adalah colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata kultur itu juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya, menurut istilah para pakar, memberikan definisi yang beragam. Di antaranya bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut E.B. Taylor, bahwa budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dari definisi di atas memberikan penegasan beberapa hal pokok mengenai budaya. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Hal ini berarti bahwa kebudayaan merupakan suatu kesatuan. Kebudayaan meliputi suatu benda dalam bentuk karya arsitek, bangunan misalnya seperti masjid, bangunan, istana, dalam bentuk karya kerajaan, alat-alat perkakas, dan lain-lain. Sedangkan imaterial berupa sistem keyakinan, aturan, hukum, dan lain-lain. Kebudayaan diperoleh dari lingkungan manusia yang terjadi interaksi antara sesama manusia dan alam sekitar. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kebudayaan di mana kita disebut kultur universal yang meliputi 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, 2. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, 3. Sistem kemasyarakatan, 4. Bahasa, lisan dan tulisan, 5. Kesenian, 6. Sistem pengetahuan, dan 7. Religi atau sistem kepercayaan menurut Sukanto. Yang kedua, pandangan Islam terhadap kebudayaan. Islam merupakan sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan sumber hukumnya yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis atau sunnah. Islam merupakan agama yang komprehensif dan integratif karena di dalamnya ajarannya membicarakan berbagai aspek berkehidupan di dunia, baik itu mengenai tata cara bermasyarakat, berkeluarga, berorganisasi, berpolitik, berbudaya. Selain itu, Islam juga membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya di dalam masyarakat. Dalam Islam dikenal istilah dalam mengartikan konsep budaya. Islam sebagai ajaran ilahi yang diturunkan kepada manusia harus diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan. Karena Islam tidak berbicara hanya masalah ritual belaka atau ibadah vertikal pada Allah, tetapi juga sebuah ajaran agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta alam sekitarnya. Dalam interaksi manusia dengan manusia dan juga alam, inilah lahir sebuah kebudayaan yang hidup dan melekat pada diri manusia. Pada akhirnya Islam harus diwujudkan dalam konteks kebudayaan manusia supaya agama tidak hidup di ruang hampa. Dalam kolerasi agama dan budaya ini maka timbulkan mekanisme yang berlaku dalam Islam. A. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sebagai yang disebutkan pada kaidah fikih, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum
bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat yang merupakan bagian dari budaya manusia mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi perlu diingat, kaidah tersebut hanya berlaku pada hal yang belum ada nasnya dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Misalnya, praktiknya di Indonesia ada budaya mudik pada hari raya Idul Fitri dan halal bihalal. Secara konsep tidak ada dalam Al-Quran, namun secara prakteknya hal ini sesuai dengan nilai ajaran Islam, yaitu silaturahmi. Yang kedua, B. Akulturasi kebudayaan. Adapun maksud dari akulturasi kebudayaan di atas adalah bahwa ada tradisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun tradisi tersebut tetap dilaksanakan, tetapi dimasukkan ajaran Islam. Misalnya melaksanakan upacara 7 hari orang yang meninggal ataupun 40 hari orang yang meninggal. Upacara semacam itu tidak ada tuntunannya dalam Islam, tetapi Islam mencoba merekonstruksinya upacara-upacara tersebut agar menjadi lebih islami, yaitu dengan pembacaan kitab suci Al-Quran pada saat pelaksanaan upacara-upacara tersebut, sehingga acara tersebut bisa bernilai ibadah di kalangan masyarakat Islam. Masalah akulturasi budaya ini ada yang setuju dan ada yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Namun secara realitas konsep ini eksis di masyarakat khususnya di Indonesia. C. Kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kebudayaan yang bertentangan sebagaimana yang disebutkan pada poin ketiga di atas. Kebudayaan yang mana nas atau dalilnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul atau hadis. Tradisi itu juga bertentangan dengan norma, hukum adat, sopan santun dan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya melakukan kegiatan perjudian dan mabuk-mabukan pada suatu hajatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gesti Gafira Ananda dengan NPM 202171085. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi kota Mekah masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan atau biasa yang disebut dengan paganisme. Di kalangan bangsa Arab ada pula yang menyembah agama Masehi Nasrani. Agama ini dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran, dan Syam. Ada juga agama Yahudi yang dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Madinah, serta agama Majusi, yaitu agama-agama orang Persia. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang memiliki perilaku buruk seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan berzina. Apalagi perempuan pada masa itu sangat tidak dihargai, tidak ada harganya bagi mereka, perempuan hanya dijadikan sebagai objek pemuas birahi mereka. Dan pada zaman itu juga mereka sering mengubur bayi hidup-hidup, apalagi bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Jadi tentu saja pada masa itu perempuan tidak dihargai sama sekali. Yang kedua ada keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tanggal 20 April pada tahun 571 Masehi di kota suci Mekah. Tahun kelahirannya dikenal dengan tahun gajah karena pada tahun itu pasukan Abraha, seorang gubernur dari kerajaan Habsyi, dengan menunggangi gajah mereka hendak menghancurkan Ka'bah, akan tetapi maksud dan tujuannya tidak terlaksana. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode, yaitu pertama periode Makkah. Ciri pokok dari periode ini adalah pembinaan dan pendidikan tauhid. Dan yang kedua ada periode Madinah. Ciri pokok dari periode ini adalah pendidikan sosial dan politik. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang periode Makkah. Pada periode ini, dakwah Islam 3 tahun pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwahnya yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu dimulai dari istri beliau sendiri, yakni Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sebagai sahabat beliau, lalu Zaid bekas budak beliau. Setelah itu, banyak orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar, yang terkenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun, atau orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Ada 3 cara yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menyebarluaskan agama Islam, yaitu yang pertama secara rahasia, secara semi rahasia, dan yang ketiga secara terang-terangan.
Setelah beliau melakukan dakwah secara terang-terangan, maka beliau mendapatkan penolakan dari masyarakat Quraisy dengan berbagai macam cara penolakan, yaitu dengan cara penolakan lunak, dengan melakukan penyebaran propaganda. Yang kedua, semi lunak. Penolakan ini dilakukan dengan cara membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya itu. Lalu yang ketiga ada kasar atau keji. Hal ini dilakukan dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisik maupun non-fisik. Ada beberapa faktor yang menimbulkan tidak mudahnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Faktor pertama, faktor politik kekuasaan. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor agama dan keyakinan. Yang keempat, faktor budaya. Dan yang kelima, faktor ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode Madinah. Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena bedanya iklim di antara kedua kota. Yang kedua, karena para nabi tidak dihormati di negaranya sendiri. Yang ketiga, karena tantangan yang dihadapi di Madinah tidak sekeras dengan tantangan yang dihadapi di Mekah. Jadi pada periode ini lebih ditekankan terhadap dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam. Yang pertama, dengan mendirikan masjid. Yang kedua, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin. Dan yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Lalu yang kelima, yang terakhir, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Perjanjian ini kemudian dinamai dengan Piagam Madinah, yang berisi tentang undang-undang yang dikenal dengan Konstitusi Madinah. Adapun secara garis besar, konstitusi tersebut yaitu yang pertama di bidang politik. Pada bidang ini menetapkan sistem musyawarah. Lalu bidang keamanan, seluruh warga negara berhak mendapat keamanan dan kemerdekaan. Lalu bidang sosial, Nabi meletakkan dasar persamaan di antara manusia. Bidang ekonomi, Nabi menerapkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial. Dan yang kelima, bidang keagamaan, hak beragama dijamin, namun harus memiliki sikap toleransi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Cahya Utami. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai masa Khulafaur Rasyidin, di mana pada masa Khulafaur Rasyidin ini terdapat 4 pemimpin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pertama-tama saya akan menjelaskan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Pemerintahan Islam dilanjut oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana setelah Rasulullah SAW wafat. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah ini terjadi pada peristiwa Tsaqifah Bani Sa'idah. Ini membuktikan bahwa Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya, baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang politik, salah satunya yaitu pemerintahannya berdasarkan musyawarah, di mana Abu Bakar As-Siddiq ini selalu mengedepankan musyawarah di atas segalanya. Nah, pemerintahan berdasarkan musyawarah ini apabila terjadi suatu perkara atau masalah, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab Allah dan dalam hadis Rasul. Dan jika tidak ditemukan, maka beliau bermusyawarah. Dan yang kedua pada bidang ekonomi, salah satunya yaitu menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak membayar zakat. Yang ketiga, dalam bidang keagamaan, Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan kebijakan yaitu salah satunya memerangi kaum Riddah atau kaum yang murtad. Meskipun kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini berjalan sangat singkat yaitu 2 tahun 3 bulan, tetapi sangat dipenuhi dengan peperangan. Dalam peperangan itu tidak hanya melawan musuh-musuh Islam dari luar saja, tetapi juga dari dalam setelah Rasulullah wafat. Selanjutnya pada masa Umar bin Khattab, yaitu terjadi selama 10 tahun 6 bulan pada 13 sampai 23 Hijriah
atau 634 sampai 644 Masehi. Menjelang wafat karena sakit, Abu Bakar Asy-Siddiq ini menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti selanjutnya. Di sini tampak perbedaan di mana Abu Bakar yang diangkat dan diakui oleh masyarakat, mayoritas masyarakatnya yaitu dengan bermusyawarah, sedangkan Umar diangkat hanya dengan ditunjuk oleh satu orang saja, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Kepemimpinan Umar bisa dikatakan kepemimpinan yang paling gemilang di antara khalifah yang termasuk pada khalifah Khulafaur Rasyidin ini. Ada beberapa bidang yang terrealisasikan pada masanya, di antaranya yang pertama pada bidang politik, yaitu Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya membentuk lembaga-lembaga yang disebut Ahlul Hal wal Aqdi, yang secara etimologi berarti lembaga penengah dan pemberi fatwa. Sedangkan secara terminologi adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai majelis syuro yang terdiri dari alim ulama dan cendekiawan yang menjadi pimpinan-pimpinan rakyat. Yang selanjutnya pada bidang militer, di mana pada bidang militer ini pada masa Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Di antaranya yaitu perluasan Islam ke Syria, jatuhnya kota Damaskus, jatuhnya kota Baitul Maqdis, melanjutkan pengembangan Islam di Persia atau Iran, dan yang terakhir melanjutkan pengembangan Islam di Mesir. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang ekonomi, yang dimana kebijakan dalam bidang ekonomi itu yang pertama Al-Kharaj atau pajak tanah, di mana kaum muslim diberi hak untuk menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan cara berperang. Yang kedua, ghanimah atau semua harta rampasan perang dimasukkan ke dalam Baitul Ma'al. Yang ketiga, pemerataan zakat, dan yang terakhir, lembaga perpajakan. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, yaitu pada 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nah, Utsman bin Affan ini melakukan pemerintahannya setelah Umar bin Khattab wafat. Utsman bin Affan ini dipilih secara musyawarah dan suara mayoritas terbanyak menghendaki ia untuk melangsungkan pemerintahannya selama 12 tahun. Akan tetapi pada masa kepemimpinannya ini terjadi banyak konflik, huru-hara dan fitnah bertebaran di mana-mana yang membuat ia kepada kematian. Konflik, huru-hara dan fitnah ini terjadi karena ada sebagian orang yang tidak puas dan kecewa disebabkan karena kepemerintahan Utsman bin Affan ini, dikarenakan ia lanjut usia, yaitu ia memimpin pada usia 70 tahun. Selain itu, sifatnya yang lemah lembut, kurang tegas, dan cenderung memperkerjakan orang lain terdekatnya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini terdapat sejumlah program penting. Yang pertama ada membangun bendungan untuk menjaga datangnya arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Yang kedua pembangunan jalan, yang ketiga pembangunan masjid, pembangunan jembatan, dan memperluas dan merenovasi masjid Nabi di Madinah. Selain itu, program yang sangat penting yaitu penulisan Al-Quran. Tidak lama setelahnya, Utsman bin Affan wafat dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang yang kecewa kepadanya. Yang terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib, yang melangsungkan pemerintahannya selama 4 tahun 9 bulan, yaitu pada 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Nah, Ali bin Abi Thalib ini menjalankan kekhalifahannya setelah Utsman bin Affan ini meninggal. Dalam kekhalifahannya selalu ditandai dengan keadaan yang tidak stabil. Konflik, huru-hara, dan pemberontakan sering bermunculan di mana-mana. Hal ini diakibatkan karena sebagian kecil yang tidak menyukai Ali, yaitu keluarga Umayyah. Mereka juga bahkan
menentang Ali karena mereka khawatir kekayaan dan kesenangan mereka akan hilang lenyap karena keadilan yang akan dijalankan oleh Ali. Di antara peristiwa pemberontakan yang terbesar yang terjadi pada masa Ali yang pertama ada Perang Jamal, yang kedua yaitu Perang Siffin, di mana pada perang ini menyebabkan terpecah belahnya umat Islam kepada 3 kelompok, yaitu Syiah, Khawarij, dan Sunni. Akibatnya Ali dan kelompoknya jadi lemah, dan akhirnya pada tanggal 20 Ramadan atau tahun 40 Hijriah, Ali dibunuh oleh kelompok Khawarij. Setelah Ali wafat karena dibunuh, selanjutnya jabatannya digantikan oleh anaknya yaitu Hasan. Akan tetapi karena lemahnya pemerintahan, dia hanya menjabat selama 6 bulan dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Muawiyah melalui perjanjian. Tapi perjanjian itu dilanggar oleh Muawiyah sehingga ditentang oleh Husain bin Abi Thalib, yang akhirnya terjadi perang antara keduanya di Karbala dan kemenangan berada di pihak Muawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diasep Abdurrahman. Saya akan menjelaskan masa Bani Umayyah. Sejarah mencatat bahwa Khalifah Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui pemilihan secara demokratis berdasarkan suara terbanyak. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah berkuasa dari tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi sampai 130 Hijriah atau 750 Masehi. Adapun nama-nama khalifah yang berkuasa pada masa Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwah, Al-Walid bin Abdul Al-Malik, Umar bin Abdul Al-Aziz, dan Hisham ibnu Al-Malik. Pada masa Umayyah juga terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu agama, ilmu umum, kebudayaan, dan peradaban. Bani Umayyah juga berekspansi atau perluasan wilayah Islam yang menjangkau Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Irak, Asia Kecil, Persia, dan Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kigris di Asia Tengah. Selain perluasan wilayah, Khalifah Umayyah juga memberikan perhatian dan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan. Bentuk perhatian dan dorongan terhadap pendidikan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya, serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Yang kedua, saya akan membahas Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini terbentuk melalui proses perbuatan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan dasar pemilikan bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Abbas al-Saffah yang didukung oleh panglima yang gagah perkasa. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, yaitu selama 524 tahun, dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 atau 1258 Masehi. Dalam kurun waktu selama lebih dari 5 abad tersebut, kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipegang oleh lebih dari 37 khalifah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Pada masanya berkembang ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. Setelah kehancuran dinasti Abbasiyah, dinasti-dinasti kecil. Yang pertama dinasti Umayyah di Spanyol, Andalusia. Yang kedua dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang ketiga dinasti Turki Utsmani di Turki. Yang keempat dinasti Safawi di Persia. Yang kelima dinasti Moghul di India.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hina Puspita Dewi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Islam di Indonesia. Yang pertama ada sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara. Awal masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia ini diprediksi pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab, India, dan Cina. Namun mengenai kapan waktu masuknya Islam ke Indonesia sebetulnya terdapat banyak teori yang diungkapkan oleh para ahli. Di antaranya yang pertama, masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi, yang mana pedagang-pedagang muslim dari Arab, Cina, dan India datang ke Indonesia untuk berdagang pada abad ke-7 Masehi, di mana Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Nah, melalui Malaka, hasil hutan dan rempah-rempah dari Nusantara dibawa ke Cina dan India. Yang kedua, masuknya Islam sejak abad ke-13 ke Indonesia. Nah, beberapa ahli lain berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, yang mana pendapat ini didasarkan pada penemuan-penemuan sebagai bukti yang kuat yang dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad, berita Marco Polo, penemuan batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh, berita Ibnu Battuta, dan diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Nah, mengenai hal ini, para sejarawan berpendapat, yaitu diantaranya Ahmad Mansur Surya Negara, yang mengintisarkannya menjadi 4 teori besar. Di antaranya yaitu yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. Sunuk Horoglonje. Menurutnya, Islam tidak mungkin masuk ke Nusantara atau Indonesia secara langsung dari Arab tanpa melalui tasawuf yang berkembang di India. Nah, daerah yang pertama kali dimasukinya yaitu Samudra Pasai. Yang kedua, teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka, yang mana masuknya Islam ke Indonesia di Medan lebih menggunakan fakta yang diangkat dari berita dinasti Tang, Cina, bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 dan pada abad ke-13 bukan awal masuknya Islam, melainkan awal perkembangan agama Islam. Yang ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jadi Ningrat, yang mengungkapkan Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Nah, pendapatnya didasarkan pada sistem baca Al-Quran terutama di Jawa Barat, namun teori ini dianggap lemah. Yang keempat itu ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Nurjana, yang mengungkapkan Islamisasi Cina di Indonesia terjadi karena banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam kebudayaan Indonesia. Dan disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel, Bung Siwon, dan Raja Demang atau Jimbun merupakan orang-orang keturunan Cina. Dan selanjutnya yaitu metode penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran Islam ini dilakukan melalui berbagai saluran atau cara, di antaranya yang pertama melalui saluran perdagangan, di mana saluran ini menguntungkan para raja dan bangsawan. Yang kedua, melalui saluran perkawinan. Jaluran perkawinan ini lebih menguntungkan ketika seorang pedagang muslim atau saudagar menikah dengan bangsawan, yang mana sebelum kawin mereka diislamkan terlebih dahulu. Yang ketiga ada saluran tasawuf. Nah, dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan ketika mereka menganut agama Hindu atau Buddha, sehingga agama Islam mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat ada saluran pendidikan. Nah, melalui pendidikan, Islamisasi diselenggarakan melalui pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh para ulama, kiai, dan guru agama. Yang kelima ada saluran kesenian. Nah, melalui saluran kesenian ini Islamisasi terkenal, di mana pada saat itu Islamisasi yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang yang dipakai oleh Sunan Kalijaga, yang upahnya itu meminta para penonton untuk bersyahadat. Jadi banyak yang memeluk agama Islam. Yang keenam ada saluran politik, di mana banyak penduduk masuk Islam karena rajanya memeluk Islam, dan selain itu kemenangan kerajaan Islam banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam untuk masuk agama Islam. Kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada Kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara pada abad 9 Masehi, dengan raja pertamanya yaitu Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi dengan raja pertamanya itu Raja Ibrahim. Yang ketiga, Kerajaan Demak yang berdiri pada tahun 1478, yang dulunya kerajaan itu merupakan salah satu wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, yang keempat ada Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1586 Masehi di Kota Gede yang didirikan oleh Soto Wijoyo. Yang kelima ada Kerajaan Cirebon yang berdiri pada tahun 1522 Masehi yang didirikan oleh Raden Fathaillah atau Sunan Gunung Jati. Nah, yang keenam ada Kerajaan Banten yang didirikan oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati yang didirikan pada tahun 1525 Masehi. Dan yang ketujuh ada Kerajaan Islam Banjar yang berdiri pada tahun 1520 Masehi di Kalimantan Selatan dengan raja pertamanya yaitu Raden Samudra atau Sultan Suryanullah. Yang mana kerajaan-kerajaan Islam Indonesia ini
memiliki peninggalan-peninggalan besar, diantaranya ada Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Demak, kemudian Sastra Gending karya Sultan Agung, Masjid Jami Pangkuncen, kemudian Istana Keraton Surosowon Banten, Masjid Agung Banten, dan Masjid Sultan Suryansyah.